Kita sering dengar berita serem soal senjata api, entah itu aksi koboi, bundir, atau bahkan penembakan massal di sekolah. Di negara mana aja, semua sepakat kalau senjata api adalah barang berbahaya dan menyeramkan. Tapi di anime tidak begitu. Senjata api itu jadi barang yang paling lawak. Bukannya berguna sebagaimana mestinya, adegan yang pakai senjata api malah seakan cuma buat buang-buang peluru dan penghias, biar adegannya kelihatan keren. Ada banyak cuplikan di mana kalau penjahatnya nembak pasti gak pernah kena. Well, gak semua sih. Ada juga anime yang menampilkan senjata api sebagai hal serius dan menyeramkan. Salah satunya adalah Chainsaw Man. Anime ini berhasil membuat pistol menjadi senjata yang mematikan. Kehadirannya mampu membunuh karakter-karakter yang ada di dalamnya, bahkan sampai memberikan kesan teror yang juga nyata. Selamat datang di segmen While You Watch. Kenalin, gua Aurlaser. Di video kali ini, gua bakal bahas soal kenapa senjata api di anime itu nggak guna, dan bagaimana Chainsaw Man justru berhasil melakukan hal yang sebaliknya. Memang sih, soal adegan tembak-tembakan yang lawak ini udah jadi kayak formula umum gitu. Gak cuma di anime, tapi di film-film Hollywood juga. Gua pribadi menyebutnya sebagai rumus plot armor. Kayak gini, MC akan selalu terhindar dari tembakan. Ya soalnya dia MC, kalau dia mati ketembak, ceritanya gak jalan. Kalaupun kena, paling cuma luka kecil dan akan cepat sembuh. Sekalinya MC nembak, udah pasti kroco-kroco yang jadi musuhnya bakal langsung kena semua. Iya dong, namanya MC pasti jago pas gantian nyerang. Sebaliknya, anak buah musuh yang jumlahnya bisa belasan bahkan puluhan akan selalu meleset ketika menembak. Malah nasib mereka yang bakal berakhir dengan malang. Buat villain, rumusnya beda lagi, dimana kalau mereka kena serangan akan selalu ada cara ajaib biar mereka gak mati. Entah menghindar tepat waktu atau berlindung di tempat yang tepat. Tentu aja tujuannya supaya plot gak buru-buru kelar. Terus apakah rumus ini yang jadi satu-satunya faktor senjata api kelihatan gak guna? Belum tentu. Setahu gua, Amerika dan Jepang punya standar tayangan yang beda banget, termasuk masalah senjata api. Bisa aja ini juga mempengaruhi cara mereka dalam menyensor acara. Di Amerika, menampilkan senjata api secara terang-terangan di acara TV itu lumayan tabu. Bahkan bisa sampai haram kalau acaranya buat anak-anak. Contoh kasusnya itu One Piece yang ditayang di channel 4Kids, channel Amerika khusus kartun. Nah, dalam One Piece versi 4Kids, ada adegan di mana Kobe ditodong pakai pistol, tapi pistolnya diganti pakai gua gak tahu itu apaan. Intinya, regulasi di Amerika soal senjata api emang ketat banget. Gak kayak di Jepang yang walaupun sama-sama ada rating usia, kita masih bisa lihat senjata api di acara anak-anak. Tapi bukan berarti di Jepang juga selonggar itu. Ada batasan tertentu, termasuk cara kematian karakter yang boleh ditampilkan. Dari situ bisa jadi orang Jepang berkreasi, bahkan terlalu kreatif menurut gua dalam memunculkan adegan tembak-tembakan. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri, konyol banget. Gak cuma acara anak-anak, senjata api di acara orang dewasa juga akhirnya ikutan gak masuk akal. Tapi bukannya di dunia nyata juga gitu ya? Gak semua tembakan itu bakal langsung kena. Iya memang, semua tergantung jenis senjata, ukuran peluru, sama siapa yang lagi megang senjata itu. Masalahnya, anime sering banget ngelupain hukum fisika dan mekanisme senjata api. Belum lagi kalau animenya pakai sistem sihir-sihiran, udah pasti senjata sekelas AK-47 sekalipun bakal jadi kelihatan kayak senjata mainan. Padahal aslinya peluru ukuran 5mm aja bisa meluncur sampai kecepatan 3200 km per jam. Belum termasuk energi kinetik, jarak, angin, dan gravitasi yang mempengaruhi tembakan. Di dunia nyata, untuk bikin seseorang mati itu nggak perlu pakai banyak peluru. Cukup satu tembakan di titik vital, umur korban bisa dipastiin gak bakal lama. Bahkan di titik yang gak terlalu vital pun, kalau gak dapat penanganan medis secepatnya, efeknya mentok-mentok bisa berakhir di amputasi. Hukum fisika peluru di dunia nyata itu sebenarnya udah cukup buat matahin tulang. Gak ada ceritanya berlindung di balik meja atau mobil bakal bikin selamat. Dan jangan salah, soalnya pistol dengan peluru kosong juga masih bisa ngancurin daging.
Soal tembak-tembakan, kita bisa maklum kalau yang megang pistol itu amatiran dan tembakannya meleset. Kan banyak tuh perampok bank atau anak buah kartel yang pakai senjata api tapi jarang banget kena kecuali jarak dekat. Mereka orang gak berpengalaman dan cuma nembak kalau keadaannya kepepet. Lagian mereka juga masih ada opsi buat menghindar atau sekalian kabur. Tapi kalau yang muncul adalah sekumpulan tentara elit ngelawan orang biasa yang hampir gak ada background militer sama sekali, terus mereka kalah, rasanya udah pasti aneh banget. Makanya kalau mau adegan tembak-tembakan di anime realistis, ya penulisnya harus riset. Pelajari dulu tuh gimana senjata api bekerja di dunia nyata. Dan karakter yang terlibat harus ditampilkan sama-sama rentan kena serangan. Kabar baiknya, Chainsaw Man adalah salah satu anime yang menerapkan itu semua. Anime Chainsaw Man berhasil menampilkan senjata api sebagai barang yang beneran berbahaya. Anggota organisasi di universe Chainsaw Man mulai dari bos sampai kroco pada punya pistol. Sampai ada nenek-nenek random punya pistol terus ngebunuh anggota grupnya Denji. Gila gak tuh? Semua karakter di anime ini sama-sama punya resiko mati kapan aja. Gak peduli dia ada di pihak sekutu ataupun musuh. Bahkan warga biasa bisa kena efek serangannya. Dengan kata lain, senjata api di anime Chainsaw Man beneran ditampilkan sebagai sesuatu yang mengancam public safety dan itu realistis. Apalagi cerita Chainsaw Man tuh berlatar di tahun 90-an yang waktu itu Jepang emang lagi aneh-anehnya. Sedikit out of topic, pernah ada kasus satu sekte yang menyerang stasiun kereta Tokyo pakai gas beracun, bikin kurang lebih 60 orang meninggal dan ratusan lainnya buta sementara. Kalau di dunia nyata aja pernah kejadian kayak gitu, maka banyaknya karakter yang pegang pistol di Chainsaw Man rasanya adalah hal masuk akal. Terus, gak hanya manusia biasa yang punya pistol, bahkan salah satu karakter villain di anime ini adalah pistol itu sendiri. Namanya Gun Devil, iblis yang berwujud pistol. Seperti yang kalian tahu, di universe Chainsaw Man, Devil muncul dari ketakutan manusia. Jadi kemunculan Gun Devil menandakan betapa besarnya ketakutan orang terhadap senjata api. Di Chainsaw Man, pistol bukan sekedar pajangan, tapi sumber teror nyata yang bahkan memunculkan Gun Devil dan menimbulkan kekacauan besar. Devil ini pertama kali muncul di Amerika. Dia hadir karena kombinasi antara ketakutan, protes terkait penggunaan senjata api, dan organisasi teroris yang nyerang Amerika di universe Chainsaw Man waktu itu. Amerika senjata api. Ya, emang gak terpisahkan sih. Di sini diceritakan kalau Gun Devil ini adalah entitas yang amat sangat berbahaya. Dia bikin ulah dan berbuat kehancuran massal di Amerika. Cuma dalam waktu 5 menit, 1,2 juta orang tewas. Banyak Devil Hunter yang nolak buat memburu iblis satu ini karena dianggap terlalu kuat. Mungkin banyak yang gak sadar kalau kehadiran Gun Devil dan kehancuran yang dia hasilkan sebenarnya adalah representasi dari kekacauan akibat senjata api di dunia nyata. Meskipun dalam ceritanya tetap disebut kalau iblis ini muncul gara-gara masalah senjata api di Amerika, tapi kehadiran Gun Devil sendiri tuh seakan mau menyampaikan pesan. Kira-kira bunyinya kayak, ini yang bakal terjadi kalau semua manusia bebas punya senjata api. Seram, penuh teror, tapi di saat yang sama masuk akal. Singkatnya, senjata api di Chainsaw Man gak cuma dijadiin penghias biar animenya kelihatan keren, melainkan digunakan sebagai elemen pendukung cerita. Dan gua sangat suka itu. Sebenarnya sah-sah aja sih kalau mau membuat karakter dalam cerita itu kebal senjata api. Namanya juga cerita fiksi kan. Tentu banyak orang yang gak mau lihat jagoannya gampang kalah. Makanya wajar kalau penulis cerita bikin semua musuh yang pakai senjata api itu jadi pada lawak dan MC-nya kelewat jago. Tapi bukan berarti adegan tembak-tembakan yang realistis gak bisa diwujudkan. Menurut gua, selama eksekusinya bagus, tentu aja senjata api dalam anime juga akan tetap kelihatan sangar sekaligus berpengaruh buat plot. Gua sendiri tentunya gak bisa melarang penulis buat berkreasi. Hanya aja gua tetap berharap mereka mau riset sedikit lebih dalam soal elemen yang mau dimasukkan ke cerita mereka. Contoh aja Chainsaw Man yang berhasil bikin senjata api sebagai ancaman nyata dan mengerikan. Karena sekalipun fiksi, cerita yang bagus adalah cerita yang bisa bikin orang percaya. Kalau lu nonton sampai sini dan suka dengan video yang kayak gini, lu bisa support channel ini biar bisa bikin terus video dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih bagus lagi.
lu bisa join membership di channel ini. Dan nanti bisa dapetin emoji-emoji lucu yang khusus buat lu. Terima kasih.